Selamat ketemu kembali di channel YouTube Sentra Kompetensi yang setia membagikan informasi seputar pendidikan dan pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas persiapan awal tahun ajaran baru 2022-2023 sekaligus menyambut penerapan kurikulum Merdeka. Tentu bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini, khususnya sekolah penggerak, persiapan ini tinggal melanjutkan lagi. Namun, bagi sekolah yang akan melaksanakan kurikulum Merdeka tahun ini, baik kategori mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, hal ini sangat penting. Pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dipersiapkan guru dalam implementasi kurikulum tersebut. Dalam hal ini kita akan membahas, di sini sudah kami buatkan, ada 14 persiapan guru awal tahun ajaran baru 2022-2023, ini dalam rangka menyambut kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Mari kita lihat. Pada prinsipnya persiapan guru kita hanya seputar 3 ya, yaitu adanya perangkat ajar, kalau dulu ini adalah perangkat pembelajaran, kemudian kita memahami nantinya dan boleh melaksanakan pembelajaran paradigma baru, kemudian adalah pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan asesmen. Nah, 3 persiapan ini masing-masing guru harus dipersiapkan dengan matang, sebab memang ini tidak mudah karena perlu penyesuaian dan juga perlu menambah literasi sehingga informasi-informasi yang terbaru berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini dapat direncanakan dan juga dapat diimplementasikan. Baik Bapak dan Ibu guru, mari kita coba lihat bagaimana mempersiapkan perangkat ajar tersebut. Jadi kita akan mulai yang pertama perangkat ajar, karena ini menyangkut perencanaan. Tanpa perencanaan kita tidak bisa melaksanakan dengan baik proses pembelajaran. Nah, bagaimana kita mempersiapkan perangkat ajar itu? Pertama, kita ada 6 persiapan dalam perencanaan ini. Yang pertama, melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Jadi, kalau dulu kita KI, KD, sekarang namanya capaian pembelajaran. Nanti kita lihat apa penjelasannya. Yang kedua, guru merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tidak seperti yang lama dari KI ke KD, KD ke indikator ke tujuan. Kita dari CP nanti bisa langsung menurunkan tujuan pembelajaran setelah kita lakukan analisis terhadap CP tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun alur pembelajaran, yaitu ATP. Alur ini kami perbaiki, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, yang keempat adalah mempersiapkan asesmen diagnostik atau materi tes prasyarat, baik itu yang bersifat kognitif maupun non-kognitif. Kemudian ada penyusunan atau menyusun modul ajar, ini pengganti daripada RPP, dan ini yang paling penting karena inilah dokumen yang harus kita pegang dalam melaksanakan proses pembelajaran maupun penilaian. Yang keenam adalah menyusun bahan ajar. 6 dokumen ini atau persiapan ini harus betul-betul dilakukan oleh guru sehingga mampu nanti menerapkan kurikulum Merdeka itu di depan kelas, tentunya secara bertahap. Nah, cara membuat dokumen tersebut bagaimana? Nah, tentunya itu yang menjadi pertanyaan. Nah, yang pertama sekali kita memperoleh atau miliki capaian pembelajaran yang bisa kita ambil dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 08 HKR 2022. Ini boleh di-download dan saya kira sudah tersedia di grup WhatsApp itu masih banyak dan juga boleh diminta dari sekolah. Setelah itu baru kita lakukan nanti analisis CP. Nah, analisis CP ini contoh format dan tidak begitu mengikat. Jadi capaian pembelajaran kita isikan yang kita ambil
dari BSKA tadi. Kemudian dari capaian pembelajaran itu kita identifikasi kompetensi. Jadi kita isikan. Kita ingat Bapak dan Ibu, ketika kita bicara soal kompetensi selalu ada pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Kemudian kita isikan konten, itu ruang lingkup materi yang akan kita berikan, kita belajarkan kepada peserta didik. Kemudian juga kita identifikasi nanti dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya. Kemudian berdasarkan kompetensi, kemudian ada konten, sudah ada dimensi profil pelajar Pancasila. Kita rumuskanlah nanti tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu dari masing-masing tujuan pembelajaran akan kita urut nanti yang kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi diurutkan secara linear, kemudian dilihat kaitan-kaitan antara tujuan pembelajaran satu dan tujuan pembelajaran lainnya. Seterusnya nanti dari masing-masing tujuan pembelajaran kita pertimbangkan, kita ukur, nah kita perhitungkan waktu yang digunakan untuk membelajarkan satu atau lebih tujuan pembelajaran tersebut. Nah, nanti yang kita isi di kompetensi, perlu kita mengingat kembali taksonomi Bloom yang berkaitan dengan proses kognitif, mulai C1, C2, C3, C4, C5, C6, yaitu sampai mencipta, sehingga kita tahu nanti kira-kira target kompetensi yang harus dicapai anak kita ini seperti apa. Karena kita ketahui tidak ada lagi KKM, sehingga di dalam hal melaksanakan remedinya nanti kita akan melihat pencapaian tujuan. Tentu pencapaian tujuan akan dilihat dari tingkat kompetensi menurut taksonomi Bloom yang sudah diperoleh anak didik kita tersebut. Kemudian di dalam kompetensi, di dalam penulisan berkaitan dengan konten nanti harus kita perhatikan urutan-urutan daripada kontennya atau dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya, kita akan tetap menerapkan apa yang kita sebut 4C, yaitu berpikir kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, di dalam konten, kita isikan saja nanti ruang lingkupnya, kemudian dimensi profil pelajar Pancasila, ya ada 6 dimensi, tetapi bukan hanya 6 dimensi, kita perhatikan, kita lihat lagi elemen dari dimensi tersebut. Jadi ketika capaian pembelajaran ada sikap atau bagian dari profil Pancasila itu, nah itu dimensi, termasuk dimensi apa dan elemennya seperti apa. Nah ini yang disebut dengan analisis capaian pembelajaran. Format ini tidak mengikat, bisa dikembangkan, bisa juga langsung dibuat ATP-nya di sini sehingga tinggal memindahkan. Namun untuk sederhananya ya cukup saya kira yang 5 kolom ini. Setelah kita lakukan analisis terhadap capaian pembelajaran, maka nanti kita merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu selalu ada 3 di sana yang harus diperhatikan. Pertama ada kompetensi, yang kedua ada konten, yang ketiga ada variasi. Walaupun di dalam perkembangannya, karena kita masih bertahap, untuk variasi memang tidak harus dipaksakan dulu. Jadi yang penting tujuan pembelajaran itu sudah ada, memiliki kompetensi dan konten itu yang paling utama. Variasi boleh dibuat dan boleh tidak. Nah, di dalam kompetensi kita harus menggunakan KKO. Kemudian konten harus kita perhatikan tingkatan materi, itu tadi mulai dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan variasi itu berkaitan dengan 4C, critical thinking, collaborative communication, dan kreatif. Nah, contoh misalnya seperti ini. Menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi akibat faktor manusia ini dalam geografi. Nah, penulisan tujuan pembelajaran bisa juga diawali dengan peserta didik atau siswa, tapi tidak harus. Yang penting ada kompetensi, yaitu menyajikan. Nah, ini harus kita lihat nanti di mana C berapa ini, karena ini yang harus dituju. Kemudian, ruang lingkup materinya itu perubahan kondisi dalam permukaan bumi. Nah, inilah yang disebut dengan konten. Sedangkan variasi untuk
menjadikan anak ini berpikir kritis ada akibat faktor manusia. Nanti akan ketika ini dibelajarkan, akan ada anak ini dia berpikir kritis dan kreatif melihat apa yang faktor-faktor dari ditinjau dari seluruh manusia yang membuat kondisi perubahan permukaan bumi ini. Nah, ini variasinya. Jadi ini contoh salah satu dari perumusan tujuan pembelajaran. Setelah kita rumuskan tujuan pembelajaran, baru nanti ada namanya alur tujuan pembelajaran. Ini tertinggal alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran ini, atau memang kadang disebut ini alur pembelajaran, tapi adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Jadi sistematis terencana dan logis ya menurut waktu ya, menurut tingkatan-tingkatannya. Jadi logis dia di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Jadi kita ketahui Bapak dan Ibu diulang kembali melihat fase yang dimulai dari fase A yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4 dan seterusnya. Kalau di SMA hanya 2 fase yaitu fase E dan fase F. Kemudian alur ini disusun secara linear, jadi lurus dia sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Jadi ini tangga sebenarnya secara bertahap sampai nanti mencapai capaian pembelajaran. Jadi tidak boleh tumpang tindih, harus dilihat urutan-urutannya sehingga nanti bisa sampai dia ke CP. Nah, kalau sempat terbalik urutan-urutannya itu lagi tidak benar. Misalnya aturan ada materi yang sangat dasar atau esensial, taunya itu kemudian diberikan setelah ada materi-materi selanjutnya itu kurang tepat. Maksudnya ada materi itu memang yang pendekatannya secara hierarki. Contohnya konsep B tidak bisa dipahami sebelum konsep A. Nah, memang walaupun ada materi itu yang pendekatannya juga sipural, yang tidak begitu memperhatikan jenjang urutan-urutan materi. Nah, ini yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa namai TP1, TP2, TP2, TP3, dan nanti sampai akhir fase di kelas 1, umpamanya kalau di SD ya, dan kemudian diawali lagi nanti dari awal fase di kelas 2. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran itu pertama, tadi lakukan analisis CP pada fase tertentu sudah, yaitu kita ambil CP-nya, kemudian kita analisis. Kemudian kita lakukan identifikasi kompetensi sudah, yaitu mengenali kompetensi apa yang harus target pencapaian anak. Kemudian kita rumuskan tujuan, setelah itu kita identifikasi lagi dan sub elemen profil Pancasila sudah. Kemudian baru kita susun tujuan pembelajaran itu secara linear atau urutan kegiatan. Baru nanti kita buat di awal fase A umpamanya tujuan pembelajaran 1, kemudian tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3. Bisa saja nanti urutannya ini ada tujuan pembelajaran yang saling terkait. Nah, saling terkait materinya juga sehingga bisa didekatkan. Nah, itu penamaan indeks 1, 2, 3 dilihat dari keterkaitan antar materi dan juga target yang dicapai. Nah, kemudian nanti akhir fase A umpama baru kita kembali lagi nanti ke fase A untuk kelas 2. Ini kan kelas 1 untuk kelas 2. Dan selanjutnya ini contoh ya. Nanti dan Ibu dibaca lagi tujuan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, apalagi yang mau kita persiapkan? Kemudian kita persiapkan lagi yang kita sebut dengan asesmen diagnostik. Ini ada 2, ada diagnostik kognitif dan juga ada tes asesmen diagnostik non kognitif. Ini tersendiri dilihat dari YouTube, ini tidak nampak ada YouTube, nanti akan kami sertakan link di deskripsi video ini. Kemudian yang kelima, kita membuat modul belajar. Nah,
Modularizar ini pengganti RPP, tapi tidak berarti kalau Bapak dan Ibu masih mau membuat RPP, boleh-boleh saja, ya. Tetapi juga harus dimiliki modul ajar. Nah, supaya lebih teknis diturunkan lagi ke RPP, itu boleh-boleh saja. Nah, jadi dokumen atau perangkat ajar yang disebut di kurikulum Merdeka itu sebenarnya yang pertama adalah memiliki modul ajar. Ini yang paling utama. Yang kedua adalah perangkat buku pelajaran, buku paket. Jadi yang dua ini sebenarnya yang disebut perangkat ajar. Nah, di dalam modul ajar itu tentu ada nanti bahan ajarnya, ada lagi sebelum membuatnya ada lagi analisis capaian pembelajaran. Nah, itu yang rentetannya. Tapi dokumennya cukup modul ajar dan buku paket yang digunakan, buku ajar. Nah, kita lihat modul ajar ini dibagi tiga. Ada informasi umum yang terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, ya, kemudian model yang digunakan. Ini termasuk informasi umum. Nah, kemudian ada lagi informasi inti yang harus dijelaskan di modul ajar, terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, kemudian pengayaan dan remedi, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Jadi refleksi ini tidak boleh tertinggal. Nah, itu bagian inti. Jadi bagian lampiran ada lagi lembar kerja peserta didik atau LKPD atau LKS apalah namanya, tetapi lembar kerja untuk siswa. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik disertakan. Kemudian ada glosarium dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini ada satu tertinggal, daftar pustaka. Kemudian sistematika ini boleh dikurangi atau ditambah, tetapi disarankan bahwa bagian kegiatan inti ini ya dipertahankan karena ini menjadi inti di dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan juga asesmen. Nah, inilah modul ajar, lengkapnya bisa ditonton di dalam video modul ajar di channel YouTube ini, di sentra kompetensi ini, untuk lebih paham kita tentang penyusunan modul ajar. Nanti linknya akan kami sertakan. Kemudian persiapan bahan ajar, kita ketahui bahan ajar itu bisa bahan ajar cetak, bisa bahan ajar non cetak. Misalnya bahan ajar cetak adalah LKPD, presentasi, diktat modul, dan sebagainya. Kemudian bahan ajar non cetak bisa juga video, tape recorder, LMS, internet, dan CD, dan sebagainya. Nah, ini disertakan sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari modul ajar. Nah, ini kalau memang LKPD ya dilampirkan, lampiran daripada modul ajar. Nah, Bapak dan Ibu, itulah perencanaan yang harus dimiliki dan harus dilakukan oleh guru sehingga sukses dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kurikulum Merdeka. Tentunya ini tidak mudah, secara bertahap, itu bisa dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Tentu gambaran secara umum yang pasti 6 persiapan ini harus kita lengkapi sebelum kita menerapkan kurikulum Merdeka tersebut. Kemudian apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran paradigma baru? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Kalau tadi di perencanaan, ini pelaksanaan. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru. Ada 5 persiapan pembelajaran ini. Pertama, harus memahami atau guru memahami konsep pembelajaran paradigma baru. Nah, ini sangat penting sekali sehingga tidak salah mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, memahami apa itu penyesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Ini nanti penerapannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi dan implementasi diagram Freyer. Ini Bapak dan Ibu sudah ada sebenarnya di videonya di dalam channel ini, tetapi nanti untuk proses pembelajaran ini akan dibahas tersendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, memahami prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, kemudian memahami berbagai model pendekatan
metode yang bervariasi. Dan yang terakhir tentu setelah itu dipahami secara konsep, tinggal lagi menerapkan pembelajaran paradigma baru tersebut di kelas yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Nah ini bagian penting yang harus kita pahami di dalam proses dalam melaksanakan pembelajaran itu di depan kelas. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dipersiapkan dalam asesmen? Di sini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Pertama, memahami dulu konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, mulai asesmen ini memang ada 3, asesmen diagnostik, asesmen formatif, kemudian ada sumatif. Kemudian KKM lagi tidak ada, kita dalam melaksanakan remedi nanti berdasarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini harus dipahami. Yang kedua, prinsip pelaksanaan asesmen itu harus betul-betul dipahami guru sehingga tidak salah memberikan. Jadi tidak istilah ulangan harian, pas, semester, memang istilah itu tidak begitu populer lagi atau tidak digunakan di kurikulum Merdeka. Kemudian kita mampu nanti menyusun asesmen, baru melaksanakan asesmen. Tentu 1, 2, 3 ini yang sangat penting dipersiapkan dulu secara keilmuan, baru setelah itu dapat nanti melaksanakan asesmen. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka dan pelaksanaan asesmen nanti akan bisa Bapak Ibu tonton di video bagian 2 dalam persiapan guru. Nah, demikian kira-kira perjumpaan kita di dalam diskusi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti di bagian 2. Bapak dan Ibu silahkan di-subscribe supaya video-video selanjutnya dapat nanti dilihat atau ditonton sehingga bisa menambah informasi kita terhadap pendidikan. Selanjutnya nanti akan kami sertakan link-link yang diperlukan untuk bisa memperhatikan misalnya penyusunan modul, kemudian asesmen. Sebenarnya sudah ada videonya dan linknya nanti disertakan di video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua.